Jadi kita ini berdiri pada tahun 2019 dan kita ubah menjadi PT tahun 2020 gitu kan. Tapi sebenarnya kita awalnya dari sebuah komunitas yang saya kumpulin waktu itu anak-anak muda di Jakarta dan Jabodetabek. Dan kita buat gerakan bareng karena kita melihat ada satu masalah yang memang banyak orang yang nggak menyentuh di areal itu, yaitu teman-teman tuli. Dan sebenarnya ini tuh ada personal reasons dari keluarga saya gitu, di mana saya ini KODA. KODA itu Children of Deaf Adults atau anak dari orang tua tuli. Kita didorong dengan Indigo waktu itu, ikut inkubatornya, dan kita disupport banyak hal dari sebuah resources-nya, juga dari sisi finance juga, akhirnya kita bisa berdiri sampai sekarang. Saya melihat sebelum Silang berdiri, komunitas tuli mempunyai banyak sekali hambatan, khususnya dari segi komunikasi. Kenapa? Karena dari perbedaan bahasa, di mana masyarakat yang bukan tuli biasanya verbal dan tuli menggunakan isyarat. Kami melihat ini menjadi sebuah hambatan, sehingga teman-teman tuli akan rentan terkait aktivitas sehari-hari. Misalkan di rumah sakit, di layanan publik, atau di berbagai tempat lainnya. Karena ada perbedaan bahasa membuat teman tuli sering di rumah atau seperti mengisolasi. Karena saat keluar rumah tidak ada akses yang memadai dan di luar pun masih ada stereotip di mana teman tuli tidak memiliki kemampuan. Solusinya adalah sebuah kunci, yaitu akses. Kami juga melihat di lapangan bahwa teman tuli itu sangat membutuhkan aksesibilitas. Makanya dari situ kita mencoba untuk mengembangkan layanan penerjemah bahasa isyarat atau kita sebutnya Silang Interpreting. Dan juga dari Silang Interpreting ini kita mengembangkan kembali pada pengembangan teknologi, yaitu kita juga mengembangkan Silang Interpreting Video Call, di mana Silang Interpreting Video Call ini sudah ada di dalam aplikasi Silang. Kita juga mengembangkan di Silang Project, di mana Silang Project itu pun berfokus pada 2 poin. Yang pertama adalah Silang Job Connecting, yang kedua Silang Empowerment. Sehingga dengan hal itu bisa memberikan solusi terbaik terutama di kalangan masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif. Bagaimana pengalaman kamu selama berada di Ibu Kota Nusantara? Tantangan terbesarnya teman-teman tuli saat mereka ingin melakukan pengembangan diri dan berusaha, tapi lingkungannya tidak mendukung. Dan Silang melihat ini adalah hambatan serius, masalah serius yang harus kita selesaikan. Dan itu kenapa Silang hadir. Sebagai platform pastinya kita menemukan beberapa isu di lapangan ya. Apalagi kita memang berfokus pada aksesibilitas teman-teman tuli kayak gitu. Yang paling utama adalah di awareness atau kesadaran masyarakat terhadap urgensi aksesibilitas untuk teman-teman tuli ini gitu ya. Dan selain itu juga undang-undang sudah ada tapi pada implementasinya itu belum merata. Seiring berjalannya waktu kita melihat ada beberapa segmentasi yang memang bisa kita coba targetin. Gitu ya. Ada 3 segmentasi, itu adalah dari government, sosial, sama bisnis gitu ya. Dengan total kita bisa meng-acquire sekitar 275 kolaborator. Kita perlahan berkembang, itu salah satunya adalah dengan kita bermitra dengan juru bahasa isyarat, bermitra dengan edukator, sehingga kita juga bisa mendorong nih ekonomi mereka. Dan ketika ada klien yang berkolaborasi dengan Silang, maka kami pun akan memberikan fasilitas kepada mereka bahwa kita ini adalah sosial bisnis, maka kita tidak hanya memikirkan dari komersilnya, tapi juga dari impact secara sosialnya. Jadi bisnis Silang ini memang cukup unik karena dia concern ke arah social business dan ini ke arah teman-teman tuli. Jadi sangat-sangat niche banget marketnya yang membantu untuk bisa memprovide pembayaran untuk JBI di sini. Dan yang kedua, teman-teman tuli sendiri yang belum banyak mau keluar rumah, bahasanya begitu. Kita melihat ini sangat krusial banget untuk kita coba cracking supaya keduanya bisa melting gitu. Nah, dengan apa? Dengan akses yang kita lakukan di Silang. Kita fokus di SDGs. Ada 4 pilar yang kita punya. Pertama adalah nomor 4, 8, 9, 10.
Ini sebuah kunci utama di mana teman-teman tuli bisa setara. Silang berkomitmen untuk bisa memberikan akses dengan layanan dari Silang. Ini bisa membantu teman-teman tuli mengurangi kesenjangan agar lebih setara. Dari 4 SDGs tadi, Silang berkomitmen untuk kedepannya membangun ekosistem yang inklusif. Kami sadar bahwa layanan yang sudah existing ini tuh tidak akan bertahan begitu lama gitu, sehingga memang di situ diperlukan untuk ada inovasi, terutama kita kawinkan dengan teknologi. SCVC ini salah satu fitur yang memudahkan teman tuli, di mana teman tuli ini bisa men-scan QR yang ada di layanan tersebut, dan juga penjaga loketnya tidak perlu berbahasa isyarat karena sudah dibantu oleh interpreting kita yang sudah standby di dalam aplikasi atau di dalam handphone si teman tuli tersebut. Sehingga terjadinya komunikasi secara lancar ketika ada konsultasi ataupun layanan-layanan yang ada di masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah Kota Solo dan Puramangkunegaran. Kita melakukan approachment ya ke stakeholder sendiri, terus kita edukasi, memberikan awareness kepada stakeholder, mulai dari pemerintah, private sector maupun juga NGO, untuk dia mau memprovide layanan interpreter, yaitu aksesibilitas buat teman-teman tuli. Dan tentunya juga kita melakukan approachment juga ke teman-teman tulinya nih, untuk kita collecting menjadi satu gerakan komunitas sehingga mereka mau digiring untuk mau menggunakan akses dari Silang itu sendiri. Nah, itulah akhirnya Silang itu hadir. Semua bisa akses.